Bab yang akan dibahas lanjutan dari sholat jamak qashar. Yang ke-10 bab sholat tatawu'i alal himari. Bab sholat tatawu, sholat sunnah di atas himar. Dalam hadis 1100. Haddatsana Ahmad bin Sa'id, qala haddatsana Habibban, qala haddatsana Imam, qala haddatsana Anas bin Sirin, qala berkata Anas bin Sirin, Istakbalna telah menghadap ke kami, telah menghadap ke arah kiblat kami semua. Anasan juga Sayyidina Anas, Ina Qodima pada saat datang Sayyidina Anas Syam dari Syam. Falakoinahu maka kami menjumpai terhadap sahabat Anas di ainit tamar. Itu maka saya melihat kepada Sayyidina Anas yusolli beliau sholat ala himarin di atas himar. Wajhuhu dan wajahnya itu mindil janib ada di daerah menghadap ke dil janib. Ya ini hanya di kiblat. Artinya dari sebelah kirinya kiblat. Fakultu maka saya berkata, Ra'aituka nutusolli li ghairi kiblah. Saya melihat engkau sholat tidak menghadap kiblat, wahai Anas. Qala maka menjawab Anas bin Sirin, laula anni ra'aitu, kalaulah saya tidak melihat Rasulullah kepada Rasulullah SAW, fa'alahu mengerjakan hal tersebut Rasulullah, dan ab'ahu maka saya pun tidak akan mengerjakannya. Jadi ini hadis memberitahukan kepada kita sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan di sini maksudnya himar. Nah, kita tahu kan himar itu bisa saja orang itu turun dahulu gampang, tidak ada kesulitan. Turun dari himar kemudian sholat. Tapi ternyata sahabat Anas bin Sirin ini tetap melakukan sholat di atas himar dengan tidak mengarah ke arah kiblat. Arahnya kemana saja. Tidak mengarah ke arah kiblat. Nah, setelah ditanya oleh seorang sahabat yang lain, loh kenapa engkau sholat kok begitu? Tidak menghadap kiblat. Nah, tidak mungkin saya akan mengerjakan ini kalau saya juga tidak melihat Rasulullah. Artinya yang dilakukan oleh seorang sahabat tadi, itu pun setelah diberi contoh oleh Rasulullah. Pada saat kita berada di atas kendaraan, memang pada saat takbiratul ihram bagusnya menghadap. Kalau kesulitan menghadap kiblat, kita tidak tahu kemana arah kiblat, maka silakan sholat saja kemanapun. Nah, itu yang diperbuat oleh sahabat di sini. Oleh sahabat Anas bin Sirin tidak menghadap kiblat pada saat di atas himar, di atas keledai beliau sholat. La yusturatu fit tatabi ala dabati an takuna ad-dabah dari talfadila tahiratal fadila. Nah, kemudian tidak disyaratkan pada sedang melakukan sholat tatawu, sholat sunnah di atas kendaraan, bahwa kendaraan tersebut atau dabah binatang tersebut harus dalam keadaan suci. Itu tidak disyaratkan, biarkan saja dalam keadaan binatang itu ada kotoran, barangkali macam-macam. Menurut para ulama di sini, lakukan saja sholat di atas himar tersebut. Nah, kalau sekarang mungkin mobil, kereta api, atau pesawat terbang juga mengandung ada bekas-bekas najis juga tidak masalah. Silakan saja sholat di situ. Gitu menurut para ulama di sini, tetapi diusahakan bisyarti Allah yang yamasan najasah. Tapi jangan berarti memegang-megang najis. Jangan juga. Kalau megang-megang najis ya tetap tidak boleh. Nah, kata Sayyidina Anas tadi sebutkan lala anni ra'aitu nabiyya yang yakni taraka kiblati. Kalaulah saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal tersebut, arti mengerjakan tersebut yakni taraka istiqbali kiblati, meninggalkan menghadap kiblat, lil mutanafili ala dabah, untuk orang yang melakukan sholat sunnah di atas kendaraan,
Hal yukhadu minhu anna Nabiya shalla ala himarin. Apakah juga Nabi SAW sholat di atas himar? Fihi ihtimalun. Ada keraguan di situ. Tapi yang jelas bahwa dia tidak menghadap kiblat itu memang seperti itulah waktu Nabi SAW juga melaksanakan sholat di atas kendaraan. Kali lagi kendaraan di sini tentu binatang ya. Zaman Nabi, zaman para sahabat. Bukan mobil, bukan kereta, bukan pesawat seperti zaman kita ini. Yang sebetulnya bisa turun gitu. Tetapi seperti pernah saya katakan itu pandangan yang sangat jauh visioner Nabi SAW karena nanti umatnya itu akan memiliki kendaraan yang tidak bisa di stop sembarangan. Kereta api tidak bisa di stop, bus juga tidak bisa di stop sembarangan, apalagi pesawat tidak mungkin di stop sembarangan. Sehingga pada saat tibanya waktu sholat, silakanlah sholat di sini. Innama huwa fi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tatawu'an li ghairi qiblah. Itu berita sesungguhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sambil menunggang atau menaiki kendaraan, tetapi sholatnya sholat sunnah tanpa menghadap kiblat. Jadi sholat sunnah yang biasa tetap Nabi lakukan di perjalanan itu adalah sholat witir biasanya beliau. Atau sholat sebelum subuh, qobliyah subuh. Jadi kalau sholat-sholat sunnah yang lainnya tidak dilakukan di perjalanan, tapi qobliyah subuh itu selalu dikerjakan. Witir pun selalu dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata di sini Ibnu Sa'id, roa itu Anas, saya melihat Anas bahwa yusalli ala himarin. Anas itu sholat di atas himar, wahwa mutawajjihun ila ghairi qiblah. Tetapi dia tidak menghadap kiblat. Yarka'u wa yasjudu imaan. Dia ruku dan sujud secara isyarat. Min ghairi ayyadha'a jabhatahu la syai'in, tanpa meletakkan dahinya kepada sesuatu apapun. Jadi pakai isyarat saja. Ya, di atas himar, di atas keledai, atas kuda, barangkali kalau di kita, itu ruku dan sujudnya cukup dengan menundukkan kepala, rukuknya agak tinggi, tapi kalau sujudnya lebih rendah. Itu yang maksud ima, salat seperti itu di atas himar. Tentu tidak bisa sempurna dan sujudnya. Begitupun pada saat kita melakukan sholat di kendaraan, seperti itulah yang bisa dilakukan dengan isyarat. Sambil duduk, silakan. Tapi kalau mau berdiri juga boleh-boleh saja. Kemudian di hadis berikutnya, hadasana Yahya bin Sulaiman, qala hadasana Ibnu Wahbin, qala hadasana Amr bin Muhammad, anna Hafas bin Asim, qala Hafas bin Asim, Saparo telah melakukan perjalanan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu. Maka maka berkata Ibnu Umar, sobahtu telah masuk waktu subuh. Saya, an-Nabiya dengan Nabi SAW, falam arohu, maka saya tidak melihat kepada Nabi yusabbihu, mengucapkan tasbih bisafari di dalam perjalanan. Waqala, dan berkata itu Ibnu Umar, Allahu Jalla Zikru. Tetapi zikirnya itu mengucapkan Allahu Jalla Zikru. Lakod kan di ayat Al-Quran, lakod kana, sungguh telah ada lakum bagi kalian semua di Rasulullah SAW uswatun hasanatun, contoh yang terbaik. Nah, nanti ada penjelasan di bawah. Kemudian hadis berikutnya saja dulu. Haddasan Musaddad qala haddatsana Yahya an Isa bin Hafas bin Asim qala haddatsani Abi annahu, sungguhnya Abi Sami'a telah mendengar Ibnu Umar kepada Sayyidina Ibnu Umar yaqul, berkata Ibnu Umar, Sobahtu, hadis yang mirip, Sobahtu telah pagi-pagi sekali aku Rasulullah dengan Rasulullah SAW, bahkan maka adalah tidak menambah Nabi bisa pari dalam perjalanan itu. Ala rokaatain melebihi 2 rakaat. Wa Abu Bakrin wa Umar, demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Sayyidina Utsman, kadalik seperti apa yang dilakukan oleh Nabi radhiyallahu anhu. Nah, di sini disebutkan al-arjahu riwayatul aksar lamma sati fil babil ladzi ba'd. Yang paling utama di hadis ini adalah berita bahwa Sayyidina Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar telah pagi-pagi sekali dengan Rasulullah, tetapi saya tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan tasbih.
Nah, pengertian tasbih di sini itu adalah sholat sunnah. Kan sebelum duhur ada 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat atau 4 rakaat, terserah itu ada keterangan hadis. Sebelum asar juga bisa melakukan, sebelum maghrib, sesudah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Nabi SAW tidak mengerjakan sholat-sholat nawafil begitu selama di perjalanan. Tetapi kalau sebelum subuh, beliau selalu mengerjakan. Demikian juga sholat witir. Nah, pengertian falam arohu sabih, saya tidak melihat Nabi SAW bertasbih di perjalanan. Nah, pengertian itu yatanaffalu rawatib allati qabla al-fardhah wa ba'dah. Yaitu Nabi tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib yang ada sebelum atau sesudah sholat fardu. Karena apa? Jangankan sholat sunnah, sholat wajibnya aja di jamaah atau di qashar. Sehingga tidak perlu melakukan sholat sunnah sebelumnya. Atau hanya 2 rakaat, kan sholat duhur juga asar hanya 2 rakaat, sehingga tidak perlu sholat qobla ataupun ba'da. Toh duhurnya saja jadikan 2 rakaat. Itu pengertian di sini menurut Fathul Bari. Bahkan yazidu, ini lebih menegaskan lagi hadis kedua. Maka saya tidak melihat Nabi melebihi dari 2 rakaat kalau beliau berada di perjalanan. Artinya sholat duhur itu ya sudah 2 rakaat saja di qashar tanpa ada qobla maupun ba'da, tidak perlu dilakukan. Kalau kita bagaimana kalau mau melakukan qobla dan ba'da, ya boleh-boleh saja sebetulnya. Tetapi itu berlebihan. Berlebihan karena sholat wajibnya aja dipotong hanya 2 rakaat. Jadi ya udah nggak usah. Kalau mau melakukan qobla dan ba'da ya sudah sholat biasa tamu saja. Sempurnakan 4 rakaat gurunya. Nah, Nabi SAW memberikan contoh seperti itu. Jadi kalau kita di perjalanan cukup 2 rakaat saja. Itu rukhsah dari Allah. Kadang-kadang kalau kita biasa melakukan sholat itu kan ada yang kurang. Ya udahlah, itu hanya perasaan. Sekali lagi, agama itu bukan perasaan, tetapi aturan. Kadang-kadang kita ada yang kurang. Nggak apa-apa itu perasaan. Tapi aturannya ya sudah begitu 2 rakaat saja. Kemudian di hadis berikutnya, babu man tatawwa'a fis safari fi ghairi duburi sholawati wa qablah. Bab mengenai orang yang melakukan sholat tatawu, sholat sunnah di perjalanan, tetapi tidak mengerjakan qobla maupun ba'da. Ya, maksudnya bukan sholat rawatib, tapi sholat sunnah yang lain, seperti witir, atau yang lainnya. Warokah dan juga sholat siapa Nabi SAW, rokaat al-fajri, 2 sholat, 2 sunnah fajar, 2 sunnah subuh di perjalanan. Hadasan Hafas bin Umar, qala hadasana Syu'bah an Amrin an Ibni Abi Laila, qala berkata Abu Laila, ma'an ba'ahadun, tidaklah memberikan berita seseorang pun bahwa seseorang tadi ro'a telah melihat an Nabiya kepada Nabi SAW, sholat Nabi, 2 sholat duha, Wairi Ummi Hani, selain Ummu Hani. Nah, ini diberitakan selain Ummu Hani. Zakarot menceritakan Ummu Hani, anna Nabiya sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaum fathi Makkah, pada hari putuh Mekah, Igtasala telah mandi Nabi di rumahnya Ummu Hani. Fasolah, maka sholat Nabi sama narokaatin 8 rakaat duha. Pamaru ayat itu, maka saya tidak melihat Nabi solatan yang satu sholat. Akhobku yang aku khawatir mihna dari itu sholat. Wa annahu, kecuali sesungguhnya Nabi itu yutimu menyempurnakan al-quran terhadap sujud dan sujud. Ini berita yang disampaikan ini pada terjadi saat tutup Mekah tahun ke-8 Hijrah. Pada saat itu Nabi SAW berada di Mekah, kemudian singgah ke rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah putri Abu Thalib. Jadi masih sepupu Nabi. Nabi kemudian masuk ke rumah Ummu Hani. Di rumah Ummu Hani, Nabi ikut mandi. Ikut mandi, kemudian setelah mandi, beliau melakukan sholat duha. Sholat duha itu 8 rakaat di sini. Nah, para sahabat yang lain tidak tahu
bahwa Nabi SAW itu melakukan sholat sunnah di luar witir, tetapi melakukan sholat duha. Tetapi selama ini para sahabat tidak pernah melihatnya. Yang melihat hanya Ummu Hani saja. Nah, kemudian diceritakan Nabi SAW mandi dahulu di rumah Ummu Hani, kemudian sholat 8 rakaat. Nabi sholat secara sempurna, artinya ruku dan sujudnya biasa saja. Seperti sholat-sholat kebanyakan. Kemudian hadis berikutnya, wakola dan berkata Al-Lais Hadasani telah menceritakan hadis kepadaku. Yunus an Ibn Syihabin dari Ibn Syihab, kola berkata Ibn Syihab, Hadasani Abdullah bin Amir, anak abahu, sesungguhnya bapaknya Abdullah itu, yaitu Amir, akhbaru telah memberitakan anak bahwa sesungguhnya itu Amir, Ro'a telah melihat Nabiya kepada Nabi SAW as-subhata bil-laili, melakukan sholat pada malam bisafari di perjalanan ala dhuhri rihalatihi, di atas tunggangannya, di atas untanya. Haitsu tawajjahat, pada saat menghadap itu tunggangan itu bihi beserta Nabi, artinya menghadap ke kiblat. Itu berita dari sahabat bahwa Nabi SAW pernah melakukan sholat di atas unta. Itu contoh yang nyata bahwa sholat di atas kendaraan boleh-boleh saja. Tapi selama ini berita yang kita peroleh, Nabi melakukan sholat di atas kendaraan itu jika sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat fardu beliau turun, sholat di atas tanah seperti yang lain-lain. Tapi itu kan kendaraan yang memang kita bisa turun. Jadi kalau sekarang barangkali kalau kita bawa mobil pribadi, nah mobil pribadi ya jangan sholat lah di atas mobil. Sudah singgah saja dahulu ke masjid-masjid. Tidak ada kesulitan saya kira sama ini kita. Kemudian hadasan Abu Yaman akhbaruna qala akhbaruna Syu'aib an Zuhri qala akhbaruni Salim bin Abdullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Umar, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW karena ada Rasulullah sabbihi salat al-dhuhri halatihi, di atas kendaraannya itu hai sukana wajuhu yubi birosi, pada saat menghadap ke arah kiblat beliau berisyarat dengan kepalanya. Wakana Ibnu Umar ya, maka begitulah Ibnu Umar juga mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Salat di atas kendaraan boleh-boleh saja. Ya, bagi kita yang jarang melakukan perjalanan, saya kira biasa-biasa saja. Jarang kita melakukan sholat di atas kendaraan. Bagi yang dinasnya atau pekerjaannya memang dari satu tempat ke tempat lain, itu dibutuhkan berita ini, perlukan. Dipersilahkan, boleh. Jangan sampai pokoknya sholat ditinggalkan. Kerjakan sekemampuan kita. Dengan isyarat pun tidak apa-apa. Yang penting sholat jangan pernah ditinggalkan. Nah, kemudian penjelasan-penjelasan di sini wal farqu baina ma qablahu wa ba'da anna tatawwu'a qablaha la yadun annahu minha li'annahu yanfasil anna bil iqamah. Nah, perbedaan antara apa yang sebelumnya dan sesudah bahwa sholat tatawwu itu sebelum sholat fardu la yadun, yang tidak diperkirakan bahwa itu adalah bagian dari sholat fardu atau sholat rawatib. Karena hujan pasilu anha, karena sungguhnya sholat itu berbeda, dibedakannya itu anha bil iqomah, adanya iqomah. Sholat fardu itu mesti pakai iqomah, karena sholat sunnah itu tidak perlu. Kita baca sendiri, iqomahnya juga boleh-boleh saja. Apalagi kalau berjamaah dibacakan oleh seseorang kemudian dilakukan berjamaah. Di sholat sunnah tidak perlu dibacakan iqomah. Dan di sini disebutkan Nakolan Nawawi menukil Imam Nawawi tabaan ligorihi anna ulama kitab, kata Imam Nawawi sesungguhnya para ulama berbeda pendapat puli dalam melaksanakan sholat sunnah safari, di dalam sholat sunnah safar atau di dalam perjalanan. Ada 3 pendapat seperti sholat rawatib tadi. Menurut para ulama ada 3 pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, jangan pernah kita melakukan sholat sunnah di perjalanan. Tetapi yang kedua, pendapat kedua, al-jawaju mutlakon.
membolehkan secara mutlak. Silakan kalau mau melakukan, tidak pun tidak apa-apa. Tetapi juga ada yang pendapat ketiga itu membedakan antara sholat sunnah rawatib dan sholat mutlak. Jadi kalau sunnah rawatib mungkin silahkan boleh dikerjakan, tapi kalau sholat sunnah mutlak tidak perlu dikerjakan. Perbedaan di antara para ulama. Ya, namanya para ulama tentu menukil dari sejumlah hadis-hadis Nabi. Nabi kadang-kadang diberitakan melakukan sholat sunnah, tetapi kadang-kadang juga ada berita tidak melakukan sholat sunnah, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda di antara para ulama. Ada tiga tadi yang melarang sama sekali melakukan sholat sunnah. Pendapat pertama, pendapat kedua yang membolehkan juga secara mutlak silakan. Tapi yang ketiga, membedakan antara sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah mutlak yang lain. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti terhadap sholat-sholat fardu. Tapi kalau sholat mutlak itu sholat yang bebas, seperti sholat istihoroh, tidak perlu dalam perjalanan. Kemudian sholat yang lain-lain juga tidak perlu. Yang tidak dikaitkan dengan sholat, kalau sholat rawatib kan dikaitkan dengan sholat wajib. Nah, kalau sholat mutlak tidak ada kaitannya. Silakan kalau mau melakukan sholat sunnah itu di atas kendaraan. Ini kan al-fardu itu nazala pas sholat. Tapi sebaiknya sholat fardu itu turun di atas tanah saja sholatnya. Lam yuhfad kata analisis ulama. Anin tidak didapatkan anin Nabi dan Nabi SAW. Annahu sungguhnya Nabi sholat sunnatas sholati qoblaha wala ba'daha. Nabi tidak diperoleh berita bahwa beliau pernah melakukan sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu maksudnya. Illa makana min sunnatil fajri. Kecuali yang di berita-berita itu beliau hanya melakukan sholat sunnah fajar. Jadi sekali lagi sholat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Nabi itu adalah sholat sunnah. Nah bagi kita juga usahakan tetap melakukan sholat sunnah fajar. Karena dalam hadis Nabi disebutkan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti itu orang paling kaya. Orang paling kaya di kita paling hanya memiliki mobil, kendaraan-kendaraan yang lain, rumah dan sebagainya. Tapi yang suka melakukan sholat sunnah rawatib subuh itu memiliki dunia dan seisinya. Artinya demikian banyaknya kekayaan yang diperoleh oleh orang tersebut. Secara goib tentu saja, kita tidak tahu. Jadi usahakan sebelum sholat subuh, lakukan sholat sunnah qobla subuh. Nah, bagaimana kalau langsung misalnya begitu masuk ke masjid sudah mulai sholat fardu subuh? Ya ikut saja sholat berjamaah subuh. Nah nanti sholat qobla subuhnya itu bisa dilakukan setelah ba'da subuh. Itu ada keterangan dari Nabi soal boleh dilakukan seperti itu. Walaupun mungkin barangkali kita tidak biasa. Kalau kita ya tidak dilakukan saja, itu pun tidak apa-apa juga. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Zuhri an Salim an abihi qala kana berkata abihi kana ada an Nabi sallallahu yajma'u menjama Nabi mengumpulkan bainal maghribi wal isya'i antara maghrib dan isya idza jadda apabila beliau terburu-buru bihi dalam saparnya itu bihi di dalam perjalanan itu sayru perjalanannya. Jadi kalau terburu-buru, ya ini tidak menjadi dalil bagi kita kalau terburu-buru baru boleh jamak. Sebenarnya bebas saja mau menjamak antara maghrib dan isya. Tentu kalau kita melakukan perjalanan setelah masuk sholat maghrib, jamaknya bisa dilakukan di sini, di tempat kita saat ini. Tapi kalau ternyata kita berangkat sebelum maghrib, baru sampai nanti pada saat isya, maghribnya yang ditarik ke isya. Itu berita dari Nabi hadis sahih. Silahkan dilakukan. Kemudian di hadis berikutnya waqala Ibrahim bin Tuhman an Husain al-Mu'alim an Yahya bin Abi Kasir an Ikrimah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Abbas karena ada Rasulullah SAW ya jema'u menjama.
baina salati dhuhri antara salat zuhur wal asr dan asar idza kana dhuhri sairin apabila beliau berada di dalam satu perjalanan. Wa jama'u bainal maghrib wal isya'i dan menjama' antara maghrib dan isya. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini, jamak yang bisa dilakukan itu hanya duhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh antara asar dengan maghrib misalnya. Tidak didapati dalam hadis-hadis Nabi. Artinya tidak pernah Nabi melaksanakan menjamak antara asar dengan maghrib. Tapi jamak itu hanya antara duhur dan maghrib, duhur dan asar, maghrib dan isya. Hanya itu yang diperoleh dari hadis Nabi. Sehingga para ulama nanti menyimpulkan itu juga yang boleh dilakukan jamak, digabungkan. Kalau asar ditarik ke duhur itu jamak takdim, kalau duhurnya dilakukan pada saat asar itu jamak takhir. Demikian juga maghrib dan isya. Kalau jamak takdim itu harus berurutan, lakukan duhur dulu, lakukan maghrib dulu, baru asar, baru isya. Tapi kalau jamak takhir itu bisa dua macam. Bisa duhur dulu supaya sesuai dengan urutan baru asar. Atau bisa juga sholat asar dahulu karena yang memiliki waktu adalah asar. Setelah itu baru duhur. Kemudian di hadis berikutnya an Husain an Yahya bin Abi Kasir an Hafas bin Ubaidillah bin Anas an Anas bin Malikin diterima dari Anas Malik bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata Sayyidina Anas, karena ada Nabi SAW yajma'u menjamak Nabi baina salatil maghribi antara salat maghrib wal isya'i dan salat isya safari di dalam perjalanan. Ini saya kira kita mengetahuinya. Wa tabahu al-Ayyub bin Marok wa Harbun an Yahya jamaat Nabi SAW. Jadi beritanya sama, Nabi melakukan jamak di perjalanan. Tapi sekali lagi jamak itu berdasarkan hadis-hadis lain bisa juga dilakukan di rumah kita, tidak perlu dalam perjalanan. Yang harus dalam perjalanan itu adalah kosor. Jadi kalau jamak mau dilakukan di rumah, kalau kita ada kesibukan boleh. Tapi kalau dilakukan di perjalanan juga silahkan boleh. Artinya fleksibel. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersulit, tidak sulit menjalankan kita sebagai orang Islam. Tapi bahwa kita setiap hari perlu ibadah, iya. Toh setiap hari juga kita melakukan makan. Coba kalau tidak mau sholat, jangan makan juga. Lebih jauhnya jangan tarik nafas. Nah, udah mati pasti ya. 5 menit saja tidak narik nafas, kita tidak kuat. Karena nikmat Allah demikian diberikan kepada kita setiap hari, maka ibadahnya tiap hari juga 5 kali. Jangan sepekan sekali baru melakukan sholat Jumat saja. Wah, itu kurang. Syukurnya kurang. Atau hanya melakukan setahun 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha. Aduh, itu juga kekurangan. Dan nikmat itu diterima setiap hari. Itu aja nikmat yang tidak kita mampu mengadakan itu adalah udara itu, oksigen. Walaupun harus beli kan mahal. Coba kalau tiap hari kita harus beli oksigen. Wah, berapa banyak itu yang harus kita keluarkan biayanya. Nah, oleh karena itu, lakukanlah sholat sehari semalam 5 rakaat. 5 kali maksudnya. Sebanyak 17 rakaat. Kemudian, hadis berikutnya. Hayu al-dinu, apakah harus membacakan adzan, ayukim atau membaca qomat? Idza jama'a bainal maghrib wa isya, apabila kita menjamak antara maghrib dan isya. Hadisnya disebutkan begini. Hadasan Abu Yaman qala ahbaruna Syu'aib an Zuhri qala ahbaruna Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar juga qala berkata Ibnu Umar. Wa itu saya telah melihat Rasulullah kepada Rasulullah SAW tidak ajalah apabila mengharuskan cepat asairu dalam perjalanan, safar dalam perjalanan, yuakhiru suka mengakhirkan Nabi salat maghrib hatta ya jemaah sehingga beliau menjama antara maghrib antara maghrib dan isya dan salat isya. Ola berkata Salim, maka Abdullah begitu juga Abdullah bin Umar mengerjakan idza ajalahu as-sair apabila beliau bersegera melakukan perjalanan.
Wa yuqimu dan mendirikan atau membacakan qomat al-maghrib pada saat maghrib, yusalliha maka beliau sholat terhadap maghrib salasan 3 rakaat, summa yusallimu kemudian salam, summa qallama yalbasu. Nah, kemudian beliau setelah selesai maghrib hatta yuqima kemudian qomat lagi al-isya untuk isya. Yusalliha maka beliau menolati terhadap salat isya rakaat ini 2 rakaat, summa yusallimu kemudian beliau salam. Yusabihu dan beliau tidak melakukan salat bainama antara maghrib dan isya bi rakaatin wala ba'da isya dan tidak melakukan salat setelah isya bisa jadati dengan 1 rakaat hatta yaquma min jafil laili kecuali nanti salatnya pada tengah malam. Jadi di sini memberitakan juga kepada kita pada saat kita sholat jamaah, sini dicontohkan sholat maghrib dan isya, antara mau sholat maghrib komat sholat isya juga komat lagi, silahkan. Jadi harus pakai komat. Itu yang dipraktekkan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Tentu saja beliau juga mencontoh kepada Rasulullah. Karena Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Jadi boleh adzan dahulu, adanya cukup sekali saja. Setelah itu komat untuk sholat zuhur misalnya. Setelah beres zuhur 2 rakaat kalau dikosor dan beri lagi komat untuk sholat asarnya. Jadi qomat dan adzan boleh dibacakan walaupun kita di dalam pelaksanaan sholat di perjalanan. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ishaq, haddatsana Abdus Somad, haddatsana Harbun, haddatsana Yahya, qala haddatsani Hafs bin Ubaidillah bin Anas. Anasan sungguhnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsahu membacakan hadis dari Anas kepada Ubaidillah bin Anas. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW karena ada Rasulullah ya jema'u menjama Rasulullah baina hataini sholat ini antara 2 sholat ini disapari di dalam perjalanan yaitu menjelaskan rawi hadis al maghrib wal isya. Ini sekali lagi berita kepada kita Rasulullah juga suka menjama di antara sholat maghrib dan isya kalau beliau berada di dalam safar di dalam perjalanan. Silahkan boleh. Itu kemudahan keringanan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi ini juga pandangan visioner. Kita tidak akan selalu diam di tempat kan. Kita akan melakukan perjalanan. Nah, di sini Allah memberikan keringanan, walaupun tetap wajib melakukan sholat, tetapi sholat itu bisa dijamak maupun dikosor. Itu fleksibilitas sekali lagi merupakan dalil secara tidak langsung bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Harus dilakukan selalu. Walaupun di perjalanan, walaupun masih dalam keadaan pakaian kita kotor gitu. Tidak apa-apa, lakukan saja. Karena kotor itu belum tentu najis. Kalaupun ada najisnya tidak apa-apa, lakukan. Karena dalam keadaan darurat. Kecuali kalau kita berada di rumah normal seperti ini, jangan pakai pakaian kotor, harus yang bersih untuk melakukan sholat. Karena itu merupakan syarat-syarat melakukan sholat itu adalah bersih dari najis. Tempat melakukan sholatnya harus bersih. Demikian juga pakaian yang kita gunakan harus bersih. Sajadah yang kita gunakan juga harus bersih dari najis. Kemudian di hadis berikutnya bab yuakhiru dhuhra ila asri. Mengakhirkan duhur terhadap asar. Idza ratahala qabla an tajiga syams. Jika melakukan perjalanan sebelum mataharinya tergelincir, belum masuk waktu duhur mas. Hadis ini disebutkan hadasana Hasan al-Wasid, qala hadasana Mufaddal bin Fudalah an Uqail an Ibn Syabin an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas bin Malik, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahal apabila melakukan perjalanan Nabi qabla an tazigu syamsu sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu duhur gitu. Akhara beliau mengakhirkan az-zuhra terhadap duhur ila waktu asri sampai waktu asar. Artinya dilakukan jama' takhir. Kemudian Nabi melakukan jama' bainahuma antara duhur dan asar. Idza jagot tetapi apabila telah tergelincir matahari, salat duhur summa rukba. Beliau salat duhur dulu kemudian melakukan perjalanan.
Itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau berangkatnya kira-kira pukul 11 kan belum waktu duhur. Maka nanti waktu duhur itu ditarik oleh Nabi kepada waktu asar. Sebetulnya kan bisa melakukan duhur di perjalanan toh pakai onta, turun dahulu. Tapi sekali lagi ini juga adalah contoh yang visioner. Karena bisa saja nanti umat beliau itu melakukan perjalanan yang kendaraannya tidak bisa di stop. Dan betul saat ini kan begitu. Kita melakukan perjalanan pakai kereta api ke Surabaya, misalkan tidak bisa di stop sembarangan. Maka tidak apa-apa, nanti sholatnya itu nanti setelah sampai Surabaya di jamaah. Nah, kalau Nabi sebetulnya bisa di stop kendaraannya, tetapi beliau tetap melakukan sholat sholatnya di perjalanan. Kemudian hadis terakhir. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Fadl bin Fadl an Bukail bin an Ibn Syihab an Anasin bin Malik dari Anas bin Malik. Qala berkata Anas bin Malik, karena ada Rasulullah SAW, idhar, masih sama beritanya. Idhar tahala apabila melakukan perjalanan Nabi, qabla an tazigo sebelum sebelum tergelincir asyam matahari, akhara dhuhra mengakhirkan diri pada waktu asri sampai waktu asar, summa nazala kemudian Rasulullah turun dari kendaraannya pajamaah maka melakukan sholat jamaah. Bainahuma antara duhur dan asar. Beda jagot, tetapi apabila beliau melakukan perjalanan setelah waktu duhur, matahari tergelincir, qabla ayyar tahila, sebelum melakukan perjalanan itu Nabi salat dulu, ad-duhur salat duhur, itu marokobah kemudian menaiki kendaraan beliau. Jadi beritanya sama saja, tetapi ini dilakukan periwayatan oleh berbagai hadis. Artinya hadisnya banyak, perawinya beda-beda. Itu hadisnya hadis sahih. Jadi kita juga bisa melakukan hal seperti itu. Kalau kita melakukan perjalanan sebelum duhur, nanti duhur ditarik ke asar. Tapi kalau kita melakukan melakukan perjalanan setelah masuk duhur, boleh sholat duhur dahulu, asarnya nanti, atau asarnya juga ditarik ke waktu duhur. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Atau maghrib dan isya dipersilahkan. Ini sekali lagi fleksibilitas dalam melakukan ibadah sehari-hari. Tetapi yang penting jangan sampai pernah ditinggalkan. Selalu lakukan sholat. Dan ini juga jamak itu bisa juga dilakukan oleh orang sakit. Dalam keadaan sakit, repot, ya sudah, dijamak saja. Atau dalam keadaan sehat juga, kita tetapi sibuk seperti upacara pernikahan dengan resepsi, yaitu sering saya sampaikan ini, antara jam 11 sampai kadang-kadang sampai jam 3 habis duhur, kita harus menerima tamu sehingga tidak sempat melakukan sholat duhur. Tidak apa-apa, tarik saja nanti duhurnya ke asar. Boleh-boleh saja. Tapi jangan pernah tidak sholat. Masuk pengantinnya. Pada saat akadnya itu pakai baca syahadat dan mas kawinnya seperangkat sholat, tapi tidak dipakaikan. Dan tidak sholat itu keterlaluan. Sholatlah. Nanti ditarik ke asar. Sholat. Itu saja saya kira bahasan pada hari ini.